Setelah selesai berurusan dengan piton iblis langit kuno dan meningkatnya kekuatan Xiaoyan menjadi bintang 9 dozun, Xiaoyan mengajak mereka segera kembali dan melanjutkan perjalanan. Klinglin lalu nyeletuk, haruskah kita menggunakan orang besar ini sebagai tumpangan dan bergegas? Kekuatan piton iblis langit kuno dianggap sebagai salah satu yang terkuat di wilayah kuno liar ini. Dan ini akan menyelamatkan kita dari beberapa masalah. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Setelah menempuh 2 hari perjalanan, mereka akhirnya sampai di tempat paling aman, yaitu altar kuno di wilayah purba liar. Beberapa kilometer sebelum sampai, Klinglin diminta Xiaoyan untuk menyimpan pria besar supaya tidak menarik perhatian. Di sini binatang sihir tidak akan mendekati altar kuno ini, sebab dikabarkan jika altar ini merupakan tempat pertempuran di zaman kuno. Banyak ahli kuat yang tak terhitung jumlahnya yang mati saat pertempuran di sini, hingga menyebabkan ada tekanan yang samar dan aneh di sini. Selain itu, tempat ini juga persimpangan antara hutan liar kuno dengan wilayah terdalam. Kelompok Xiaoyan yang baru sampai langsung menjadi pusat perhatian karena kecantikan para wanita di sisi Xiaoyan. Tentu Xiaoyan tidak menggubrisnya. Dia hanya berjalan sambil melihat sekitar untuk mencari klan Gu, yang mana klan Gu tidak mungkin absen di acara sebesar ini. Dan tidak hanya menemukan Shuner, Xiaoyan juga menemukan Feng Qing'er dari klan Unggas. Maksudnya Phoenix Iblis Langit. Ketika mereka bertemu, kita sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Ya benar, Feng Qing berkata, tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya kau datangi. Pergilah. Kata-kata Feng Qing'er barusan membuat orang-orang terkejut, meskipun dia dari klan Unggas. Maksudnya Phoenix Iblis Langit. Banyak dari mereka yang tidak mungkin mencari gara-gara dengan yang lain, apalagi di benua tengah banyak seorang monster yang bersembunyi. Shuner yang mendengar itu juga menoleh hingga dia menemukan bahwa Xiaoyan sedang diprovokasi Feng Qing'er. Bahkan jenius klan Gu lainnya hanya bisa tertawa, karena di mana-mana Xiaoyan memiliki musuh, dan tak main-main musuhnya adalah ras binatang sihir terkuat kedua di benua Doqi. Tentu melihat Xiaoyan diprovokasi, kelompok Xiaoyan tidak tinggal diam. Apalagi di sana ada Medusa yang gampang meledak, yang untungnya dihentikan Xiaoyan. Tak hanya kelompok Xiaoyan, Shuner yang mengamati juga marah tapi dihentikan oleh Gu Qingyang dan disarankan untuk menonton saja, karena dia tahu Feng Qing'er akan mempermalukan dirinya sendiri. Tentu alasan Gu Qingyang bukannya tak berdasar. Secara normal dia tahu, kemampuan Xiaoyan yang pernah mengalahkan bahkan hampir mengkremasi Dozun Bintang 8 menggunakan kekuatan Dozun Bintang 5. Apalagi sekarang dia sudah di Dozun Bintang 9. Meskipun kekuatan Feng Qing'er agak aneh, tapi Gu Qingyang yakin jika Feng Qing'er bukan ancaman bagi Xiaoyan. Sementara di sisi Xiaoyan dia hanya berkata, gadis yang berisik. Dia tidak memperdulikan Feng Qing'er yang mengoceh ketika Xiaoyan berjalan ke altar batu untuk servis kok. Untuk menemui Shuner. Tiba-tiba diserang Feng Qing'er seenaknya dewe. Hanya saja serangan itu dengan mudah digagalkan Xiaoyan menggunakan api surgawinya. Tentu Feng Qing'er tidak menyangka jika serangannya dapat dengan mudah ditangkis. Sementara dia juga bergumam dan merasa jika api Xiaoyan sepertinya semakin mengerikan. Tak mau membuang waktu, Feng Qing'er menggunakan sebuah teknik khusus untuk melepaskan kekuatannya hingga ke limit yang berada di Dozun Bintang 9 perubahan ketiga. Xiaoyan yang merasakan jika ada aura ponik surgawi kuno di tubuh Feng Qing'er akhirnya menyimpulkan jika inilah alasan mengapa kekuatan Feng Qing'er melonjak drastis. Sementara di sisi Feng Qing'er, entah kepalanya habis terbentur apa, dia menyalahkan Xiaoyan karena gara-gara dia banyak jenius muda klan Phoenix Iblis yang almarhum dan almarhumah. Yang mana alasan Feng Qing'er menyalahkan Xiaoyan adalah masalah buah naga dan ponik saat itu hingga mereka mendapat hukuman. Untuk para jenius yang mati, mereka mati karena dengan paksa memasukkan tulang ponik surgawi yang Feng Qing'er bawa dari reruntuhan Doseng saat itu. Yang mana menurut para ahli dalam klan, jika mereka bersikeras mengekstrak esensi darah ponik surgawi dari tulangnya, yang mereka dapat hanya sebuah kegagalan karena esensi itu terlalu lemah. Yang mana hasil dari memasukkan tulang secara paksa itu memakan korban hingga 8 orang jenius dari Phoenix Iblis. Kelompok Xiaoyan yang merasa Feng Qing'er sudah keterlaluan karena menyerang orang seenak jidat membakar docinya. Melihat situasi yang semakin kacau, seekor pria bernama Jiu Feng yang memiliki status khusus di klan Phoenix Iblis muncul sambil berkata, "Kamu adalah Xiaoyan, kan? Karena Qing'er ingin berdebat denganmu, kamu harus bertarung dengannya sendirian. Yang lain tidak perlu campur tangan. Jika tidak, Anda akan menderita kerugian." Tentu dia tidak hanya sendiri, masih ada selusin ikor klan Phoenix Iblis di belakang Jiu Feng. Gu Qingyang yang tahu hasilnya seperti apa segera turun sambil memberitahu Jiu Feng jika yang menderita adalah kelompoknya bukan kelompok Xiaoyan. Mendengar suara tersebut, Jiu Feng terkejut dan hanya bisa mengertak dan menanyakan apakah kelompoknya berniat ikut campur. Tentu Jiu Feng tidak menyangka jika Gu Qingyang jenius muda klan Gu akan membantu Xiaoyan.
Sementara Xiaoyan hanya bisa tersenyum ke arah Gu Qingyang yang bisa diartikan dengan terima kasih sudah membantu, tapi Xiaoyan akhirnya sadar jika alasan Gu Qingyang sampai turun tangan secepat ini karena Shinar. jika pertarungan 1 lawan 1, Gu Qingyang akan membiarkan mereka bertarung. Tapi jika untuk royoan, tunggu dulu. Zhu Feng menerimanya karena dia tahu jika kekuatan Feng Qing'er di atas Xiaoyan, tak lupa dia juga mengkode Feng Qing'er untuk menghabisi Xiaoyan. Setelah perdebatan singkat itu, Feng Qing'er menantang Xiaoyan dan Xiaoyan juga menerimanya. Feng Qing'er lalu mengawali serangan dengan menggunakan trik lama yaitu serangan kain. Hanya saja sekarang sebelum kain itu menyentuh Xiaoyan, kain tersebut menjadi debu. Melihat Feng Qing'er yang sepertinya tidak memiliki kemajuan meskipun menjadi seorang ahli puncak, membuat Xiaoyan hanya bisa gobek-gobek. Kekuatan Feng Qing'er memang meningkat, tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Melihat serangannya tidak memiliki pengaruh kepada Xiaoyan karena tidak memiliki orang dalam, membuatnya bingung dan tak menyangka jika serangannya bukan termasuk ancaman di hadapan Xiaoyan. Sudah kepalang basah dan jika menyerah, harga dirinya dan klannya akan tercoreng segera menggunakan serangan pembunuh kepada Xiaoyan. Sementara para pengamat mengalami perubahan wajah karena serangan Feng Qing'er banisan. Melihat serangan pembunuh mengarah kepada dirinya, Xiaoyan tidak menghindar. Ya, meskipun dia ingin menghindar, dia tidak akan bisa karena serangan tersebut dengan cepat melesat ke arahnya. Sebelum serangan itu sampai, Xiaoyan hanya mengatakan jika ini masih trik yang sama. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan langsung mengaktifkan tubuh kristal Fajra yang membuat para hadirin terkejut dan terhempas ketika tubuh kristal Fajra bertabrakan dengan energi Phoenix surgawi. Para hadirin yang pandangannya tertutup debu hanya bisa menggelengkan kepala dan menganggap Xiaoyan terlalu arogan karena menerima serangan Dozun puncak secara langsung, yang mana itu sama dengan mencari kematian. Sementara Feng Qing'er melihat tidak ada pergerakan dalam debu, dia kegirangan karena baru pertama ini dia merasa senang setelah bertemu Xiaoyan beberapa kali. Tapi kesenangan itu tidak bertahan lama sampai tiba-tiba Xiaoyan muncul di hadapan Feng Qing'er dengan tubuh aslinya. Para hadirin beserta Feng Qing'er seakan tersambar petir karena bagaimana mungkin seseorang dapat sehat walafiat setelah menerima serangan puncak Dozun secara langsung. Xiaoyan yang tak mau menyanyiakan tenaganya langsung menggunakan teknik telapak. Teknik tamparan itu sangat keras dan membekas hingga membuat penerimanya pingsan. Xiaoyan lalu berkata, terlepas dari mana asal kekuatan Anda, itu pada akhirnya bukan milik Anda. Anda menggunakan beberapa cara yang tidak ortodoks. Feng Qing'er dulu yang pernah menghina Xiaoyan karena hanya bisa mengandalkan orang lain, sekarang dia malah melakukannya. Dia menggunakan kekuatan dari Phoenix surgawi kuno untuk meningkatkan kekuatannya secara langsung dan singkat. Yaman hal ini akan membuat Feng Qing'er akan sulit meningkatkan kultivasinya di masa depan. Kejadian ini sama seperti saat Xiaoyan mendapat warisan Xiao Xuan. Melihat Feng Qing'er dikirim melalui pos kilat, para hadirin hanya bisa terkejut. Beberapa dari mereka menyayangkan keputusan Xiaoyan, tapi ada juga yang mendukungnya. Hanya saja, mereka akan melakukannya secara diam-diam jika mereka berada di sisi Xiaoyan. Dia tidak terlalu menggatekkan orang lain karena serangan Feng Qing'er barusan adalah serangan pembunuhan. Xiaoyan tidak lagi memperlakukan orang tersebut sebagai wanita, tapi sebagai musuh. Dan musuh tidak ada yang berakhir baik di tangan Xiaoyan. Para kelompok Phoenix Iblis hanya bisa menahan amarah mereka melihat Feng Qing'er dipermalukan di depan umum. Ketika mereka akan menyerang, Zhu Feng menghentikan mereka dan memberitahu jika Feng Qing'er terlalu lemah dan menyuruh mereka menggendongnya untuk diobati. Dia lalu memuji Xiaoyan jika dia cukup kuat. Xiaoyan menjawab, jika Anda ingin menyeliduki kekuatan orang lain di masa depan, Anda harus melakukannya sendiri. Anda benar-benar bukan apa-apa untuk meminta seorang wanita untuk melakukannya. Zhu Feng membalasnya jika sekarang dia sudah belajar hari ini dan dia akan bertindak secara pribadi di lain waktu. Sementara Xiaoyan seperti biasa, siap menemaninya kapan saja meskipun tantangan tersebut muncul saat dia BAB. Setelah masalah selesai, Xiaoyan kembali ke kelompoknya dan kelompok Zhu Feng juga pergi. Sementara Gu Hua hanya bisa tertawa karena dia tidak menyangka jika Xiaoyan benar-benar membuat Feng Qing'er ke keadaan sedemikian rupa. Sun Er sedang menyapa Medusa, sementara Medusa hanya tersenyum, yang menandakan dia menyambut Sun Er. Tidak seperti muka sebelumnya saat bertemu Xiao Yixian dan Yunzi beberapa hari lalu. Sebenarnya ada adegan di mana Zhu Feng menghancurkan entah sebuah giuk atau gulungan, tapi aku tidak memasukkannya.
Sementara Nalanyantran, dia hanya bisa menunduk dan menyesali apa yang telah dia lakukan di masa lalu setelah dia melihat Sun Er saat ini. Nona Nalan, semoga Anda tidak menyesali apa yang telah Anda lakukan. Kata-kata Sun Er barusan semakin menambah rasa penyesalannya. Dia yang pernah sombong saat itu hanya bisa terdiam. Dia tidak menyangka jika gadis muda lugu dari keluarga Xiao saat itu adalah Tuan Putri dari klan Gu. Sunar lalu memberitahu Xiaoyan jika pohon bodhisatwa terletak di arah utara dari tempat mereka saat ini. Sayangnya, pohon itu dijaga oleh binatang sihir yang tak terhitung jumlahnya hingga menutup semua akses ke pohon bodhisatwa. Jadi mau tidak mau, mereka harus menerobos kerumunan itu. Beberapa hari kebelakang banyak para ahli yang dipukul mundur oleh pasukan binatang sihir tersebut. Mereka tak hanya banyak, tapi beberapa dari mereka juga sangat kuat hingga merepotkan untuk dihadapi. Pantas, sedari tadi Xiaoyan merasa jika beberapa orang di sini memiliki aroma darah binatang sihir yang kuat. Ternyata, ini penyebabnya. Suna lalu berkata, saat ini semua orang di sini perlu bergandengan tangan. Kalau tidak ada dari kita yang bisa masuk. Dengan kata lain, mereka harus membuat aliansi dadakan, yang mana aliansi tersebut diusulkan oleh seseorang dari klan Hun, Hun Yu, yang mana dia adalah salah dua jenius klan Hun saat ini yang mampu menjadi kepala sekte berikutnya. Selain itu, Hun Yu juga memiliki garis keturunan dewa, seperti yang dimiliki Sun Er. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu di video selanjutnya. As I take